Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan rancangan penelitian skripsi yang berjudul Rancang Bangun Film Pendek Eksperimen Tanpa Dialog sebagai Media Ekspresi Emosional. Penelitian ini berangkat dari ketertarikan saya pada film sebagai media komunikasi visual, khususnya bagaimana emosi dapat disampaikan secara efektif tanpa tergantung pada dialog verbal. Dalam konteks sinema, dialog sering menjadi alat utama dalam menjelaskan emosi, sehingga potensi bahasa visual dan komunikasi non-verbal belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pemilihan topik yang saya pilih, perlu saya sampaikan bahwa pada program studi teknik informatika di STIMIK Bina Patria terdapat dua peminatan, yaitu AI dan multimedia, di mana saya memilih peminatan multimedia yang secara kurikulum tidak hanya mempelajari aspek desain visual, tapi juga pengembangan dan perancangan produk multimedia secara sistematis. Dalam peminatan multimedia ini, salah satu mata kuliah inti yang saya tempuh adalah videografi. Pada mata kuliah ini, saya mempelajari banyak proses tentang rancang bangun film pendek secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, konsep, perencanaan visual, produksi, hingga pasca produksi menggunakan perangkat lunak berbasis komputer. Oleh karena itu, penelitian ini saya posisikan sebagai pengembangan akademis dari kompetensi yang diperoleh pada mata kuliah tersebut, dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan ilmiah, sehingga tetap relevan dengan bidang teknik informatika, khususnya pada ranah multimedia dan pengembangan konten digital. Oke, baik, kita langsung masuk ke latar belakang. Film merupakan media audiovisual dengan kemampuan ekspresi emosional yang tinggi. Film konvensional cenderung bergantung pada dialog verbal. Ketergantungan dialog ini membatasi eksplorasi bahasa visual murni. Film pendek eksperimen hadir sebagai alternatif non-naratif dan visual ekspresif. Penghilang dialog mendorong fokus pada gestur, ekspresi, warna, cahaya, suara, dan non-verbal. Jika kita melihat sejarah sinema, terutama pada era film bisu, emosi dan cerita dapat tersampaikan secara kuat hanya melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, dan komposisi visual. Namun dalam praktek film modern, pendekatan ini mulai jarang digunakan secara sadar. Hal inilah yang mendorong saya untuk menjadikan film tanpa dialog bukan sekedar gaya estetika, tetapi sebagai fokus utama penelitian. Baik, sekarang kita lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun film pendek eksperimen tanpa dialog yang efektif sebagai media ekspresi emosional. Yang kedua, bagaimana respon penonton terhadap pemahaman dan resonansi emosional film tanpa dialog tersebut. Bapak Ibu sekalian, permasalahan utama yang saya temukan bukan pada kemampuan film tanpa dialog itu sendiri, melainkan pada minimnya perancangan yang terstruktur. Banyak karya yang dibuat intuitif namun belum diuji secara akademis. Apakah benar pesan emosionalnya sampai kepada penonton? Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi ruang tersebut. Rumusan masalah ini saya susun agar penelitian tidak berhenti pada penciptaan karya saja, tetapi juga mencakup aspek evaluasi. Dengan demikian, film yang dihasilkan tidak hanya bersifat artistik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, kita sekarang masuk ke batasan masalah. Yang pertama, film berfokus pada 1-2 emosi dasar, misal kecemasan dan kelegaan. Yang kedua, durasi film maksimal 7 menit. Yang ketiga, tidak menggunakan dialog verbal. Yang selanjutnya, tanpa efek CGI kompleks. Yang selanjutnya, fokus pada proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang terakhir, software utama yang saya gunakan yaitu menggunakan Adobe Premiere Pro. Pembatasan pada 1 hingga 2 emosi dilakukan agar pengamatan respon penonton menjadi lebih fokus dan terukur. Selain itu, pembatasan durasi dan teknik produksi bertujuan agar penelitian tetap realistis dan sesuai dengan konteks skripsi. Baik, kita secara lanjut ke tujuan literatur. Merancang dan membangun film pendek eksperimen tanpa dialog, mengoptimalkan elemen visual dan audio nonverbal sebagai media ekspresi emosi, mengetahui respon penonton terhadap pemahaman emosi film tanpa dialog. Tujuan penelitian ini tidak hanya menghasilkan sebuah film, tetapi juga memahami bagaimana penonton menafsirkan emosi yang disampaikan secara visual. Dengan kata lain, film digunakan sebagai media sekaligus objek penelitian.
Selanjutnya kita akan membahas manfaat penelitian secara teoritis, yaitu menambah referensi kajian film eksperimen tanpa dialog. Yang selanjutnya kontribusi pada teori komunikasi nonverbal dalam film. Dan yang terakhir memperkaya kajian sinematografi dan desain suara nonverbal. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang komunikasi nonverbal pada film, terutama pada konteks film eksperimen tanpa dialog yang masih relatif jarang dibahas dalam penelitian lokal. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama, manfaat bagi pembuat film yaitu studi kasus penceritaan visual murni dan mendorong eksplorasi bahasa sinematik nonverbal. Yang selanjutnya bagi akademisi, yaitu referensi penelitian film eksperimental dan bahan analisis semiotika dan psikologi visual. Yang ketiga bagi industri kreatif, yaitu inovasi film pendek, festival, dan karya dengan daya resonansi lintas bahasa. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi ruang bagi pembuat film yang ingin mengeksplorasi penceritaan visual tanpa dialog. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah terkait multimedia dan film. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke tinjauan pustaka. Poin pertama yaitu penelitian film tanpa dialog akan menekan pada gestur tubuh, ekspresi wajah, mise en scène, dan simbol visual. Film non-dialog mampu menyampaikan makna naratif dan emosional secara utuh. Mayoritas penelitian masih bersifat analisis karya, bukan perancangan film. Berdasarkan kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal memiliki peran sentral dalam penyampaian emosi film. Namun, sebagian besar penelitian masih menganalisis film yang telah ada, bukan pada proses penciptaan film itu sendiri. Hal ini menjadi landasan penting bagi penelitian saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab research and gap. Yang poin pertama, minim penelitian yang merancang film tanpa dialog secara sistematis dan menguji efektivitas penyampaian emosi dari film hasil rancangan. Yang poin berikutnya, penelitian ini fokus pada penciptaan karya dan evaluasi respon penonton. Dengan demikian, posisi penelitian ini berada pada ranah penciptaan karya sekaligus evaluasi, di mana film tidak hanya diposisikan sebagai objek analisis, tetapi sebagai hasil dari proses perancangan yang terukur dan sistematis. Baik, kita sekarang masuk ke objek penelitian. Objek yang pertama, film pendek eksperimen tanpa dialog. Yang kedua, elemen yang diteliti adalah ekspresi aktor, gestur tubuh, komposisi visual, warna pencahayaan, audio nonverbal, dan struktur narasi visual. Sekarang kita lanjut ke metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini saya memilih metode Multimedia Development Life Cycle atau MDLC. Tahapannya antara lain konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Metode MDLC saya pilih karena sesuai dengan karakteristik penilaian berbasis multimedia, di mana proses pengembangan karya dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Metode ini memungkinkan evaluasi pada setiap tahapan produksi. Baik, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu pada tahap konsep. Pada tahap konsep ada beberapa poin, yaitu penentuan ide dan tema film, penentuan emosi utama, tujuan dan pesan emosional film, dan konsep film tanpa dialog. Selanjutnya ada tahap desain, dibagi menjadi dua tahap, yaitu penyusunan dan perancangan. Pada tahap penyusunan kita fokus pada sinopsis, treatment, dan storyboard. Yang selanjutnya pada perancangan kita fokus ke konsep visual, warna dan mood, dan juga sinematografi. Pada tahap konsep dan desain, fokus utama saya adalah bagaimana emosi diterjemahkan ke dalam elemen visual, seperti warna, pencahayaan, dan pergerakan kamera, sehingga emosi dapat dirasakan tanpa perlu dijelaskan melalui dialog. Selanjutnya tahap material collecting. Ada aktor, lokasi, properti dan kostum, peralatan kamera dan audio, musik latar, dan efek suara. Selanjutnya tahap assembly. Proses produksi syuting, editing visual, color grading, desain audio nonverbal, dan finalisasi film. Tahap assembly ini menjadi krusial karena pada tahap inilah konsep visual diwujudkan secara nyata melalui proses produksi dan pasca produksi.
Setiap keputusan visual dan audio disesuaikan dengan tujuan emosional yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada tahap testing, yaitu uji pemahaman emosi penonton, evaluasi kejelasan komunikasi nonverbal, penyempurnaan karya berdasarkan respon audiens. Pada tahap testing ini, pengujian dilakukan dengan melihat bagaimana penonton memahami emosi yang disampaikan. Fokusnya bukan pada benar salah, melainkan pada sejauh mana emosi yang dimaksud dapat ditangkap oleh audiens. Oke, yang terakhir, memasuki tahap distribution, yaitu publikasi film, dokumentasi hasil penelitian, dan potensi distribusi ke festival film. Baik, sebagai penutup, melalui proposal penelitian ini saya berupaya menunjukkan bahwa film pendek eksperimen tanpa dialog bukan sekedar bentuk ekspresi artistik, tetapi juga dapat diposisikan sebagai produk multimedia digital yang dirancang secara sistematis dan dapat dikaji secara ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana bahasa visual dan komunikasi nonverbal mampu membangun representasi emosi secara efektif, sekaligus memperluas kajian multimedia dalam ranah teknik informatika. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran bagi Bapak Ibu sekalian demi penyempurnaan penelitian saya ke depannya. Sebagai pengantar penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan yang menjadi refleksi dari penelitian ini. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang di mana emosi belajar berbicara melalui visual. Demikian pemaparan proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.